sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hi, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson on the blood of Jesus today. Halo, dengan saya Bapak Pendeta Dave, dan hari ini saya rindu membagi satu pelajaran yang luar biasa tentang darah Yesus. We have to understand natural things to understand spiritual lessons. Saudara, kita perlu memahami hal-hal yang terjadi secara alamiah, karena lewat kita memahami hal-hal yang alamiah, kita bisa memahami hal-hal yang rohani. And the blood of Jesus is very precious and powerful. Dan darah Yesus itu sangat berharga dan sangatlah berkuasa. The blood is made up of many different things. Darah itu dia terbentuk atau berasal dari berbagai hal. And the blood carries oxygen and food and waste products, everything that our body needs. Dan di dalam darah itu mengantarkan atau mengangkut oksigen, makanan, bahkan limbah-limbah ya saudaraku, yang sangat makanan, dan dalam hal ini makanan dan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. And we know if we do not eat, we do not live. Dan kita tahu bersama kalau kita tidak makan, kita tidak mungkin hidup. But how does my body know that when I eat something, how does it know what to do with what I eat? Tetapi bagaimanakah tubuh kita ini mengetahui betul apa yang perlu kita makan? Makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini? Apa? Bagaimana tubuh kita bisa mengetahuinya? And we're going to compare our natural blood with the blood of Jesus. Dan kita akan membandingkan antara darah yang alami, yang jasmani ini yang kita miliki saudaraku, dan dengan darah Yesus. Now we read in the Bible that in Leviticus 17:14 that the life of the flesh is in the blood. Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Imamat 17 ayat 14, di situ dikatakan nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Bunyinya demikian, karena darah itulah nyawa segala makhluk. So if the life of the flesh is in the blood, then the life of the spirit must be in the blood of Jesus. Jadi dengan demikian kehidupan jasmani ini, kehidupan ini berada di dalam darah kita. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita berada di dalam darah Yesus. And we cannot live unless our blood is working properly. Nah, saudara, kita tidak mungkin hidup kalau darah kita ini tidak berfungsi dengan baik. And we will not live unless we understand how to get into the Word and let Jesus feed us. Dan demikian juga dalam hal rohani, kita tidak mungkin hidup dalam hal rohani kita, saudara, kalau kita tidak makan dari firman Tuhan dan memahami firman Tuhan yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. So the first thing we look at is the blood cleanses us. Jadi hal pertama yang akan kita pelajari adalah bahwa darah itu membersihkan atau menyucikan kita. Your body is made so that when you eat, the blood will bring food to your whole body. Saudara, tubuh kita ini dibentuk di mana di dalam tubuh kita ini ada darah ya, dan darah itu akan menyalurkan segala yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini. At the same time, your blood is taking the waste and taken to the organs to get rid of it. Di saat yang sama, di saat darah menyalurkan hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita, darah juga dia mengangkut segala limbah-limbah yang ada dalam tubuh kita untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Now you take a glass of water and it's beautiful, it's pure, it's delicious.
Misalnya kita mengambil ya segelas air dan kita minum ya air itu seperti yang dicontohkan ini. But if you put the bad things into it, it mixes. Tetapi kalau misalnya di dalam air yang enak dan menyegarkan ini kita taruh hal-hal yang tidak bagus di dalamnya, akan bercampur ya. But it doesn't happen that way in your blood. Tetapi hal yang seperti itu, percampuran antara yang baik dan yang buruk, tidak terjadi di dalam darah kita, saudara. The blood can carry good food and oxygen and the waste products and never mix it. Darah bisa mengangkut, saudara, secara bersamaan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan oksigen, tetapi di saat yang bersama dia juga membawa limbah-limbah ya, secara bersamaan. Now we know that without Jesus, we are sinners. Saudaraku, kita tahu bersama tanpa Yesus kita adalah orang-orang berdosa. We have done things that we should be punished for. Kita sudah melakukan hal-hal yang kita itu pantas dihukum oleh karena segala hal yang kita lakukan. But the blood of Jesus cleanses us. Tetapi darah Yesus menyucikan kita, membersihkan roh kita. In Hebrews 9:14 we read, "How much more shall the blood of Christ cleanse us from acts of death?" Saudara, kalau kita lihat di Ibrani 9 ayat 14 dikatakan betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dalam bahasa Inggris dari perbuatan-perbuatan yang membawa kematian. And 1 John 1:7 ends with, "And the blood of Jesus will cleanse us from all sin." Dan kalau kita juga lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 di bagian akhir dikatakan, dan darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. When we come to Jesus, we ask him to forgive us our sins. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta Tuhan Yesus ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. And he takes and cleanses us, washes us with his blood. Dan segala dosa-dosa kita itu diambil olehnya, oleh Yesus. Dan dia membersihkan kita, menyucikan kita dengan darahnya. Now, my father had a problem. Nah, ayah saya, dia punya satu masalah. His body quit working properly. Secara tubuhnya itu mulai berhenti bekerja dengan sebaik-baiknya. The organs called the kidneys quit taking the waste products out of his body. Itu karena organ yang bernama ginjal mulai berhenti melakukan tugasnya dalam hal ini untuk melakukan pembersihan melakukan semacam penyaringan dari segala limbah-limbah dalam tubuhnya. And if he had not had medical help, he would die within 7 days. Nah, ayah saya ini jika dia tidak mendapatkan pertolongan medis, dia akan meninggal dunia dalam jangka waktu 7 hari. And you know, so many of us are the same way with Jesus. Dan saudaraku, tahukah Anda bahwa demikian pula dengan kita dalam berbagai hal kita ada kemiripan dengan hal tersebut dalam hal kita dengan Tuhan Yesus. If we are not in the Word and letting Jesus cleanse us, we spiritually will die. Saudara, kalau kita tidak ada di dalam firman Tuhan dan kita tidak dibersihkan oleh firman, maka secara rohani kita mati. And we have to let him cleanse us. We ask forgiveness for our sins. Kita perlu meminta kepada Tuhan Yesus membersihkan kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. The doctors tell us that most sicknesses are caused because our body does not get rid of the waste products. Saudaraku, dokter menyampaikan bahwa 9 dari 10 penyakit itu disebabkan oleh karena tubuh kita ini terutama dalam hal membersihkan segala limbah-limbah ya. Itu masalah tubuh yang tidak bisa membersihkan dengan sebaik-baiknya segala limbah-limbah yang ada dalam tubuh kita ini. And so in Jesus, it is also the same situation. Nah, situasi yang sama juga berlaku dalam hal rohani, dalam hal kita di dalam Yesus, saudara. If we would forgive people, if we would love people, how much better our lives would be. Saudaraku, sekiranya kita rela mau mengampuni orang lain, mau mengasihi orang lain, betapa hidup kita akan menjadi jauh lebih baik, saudaraku. If we love people, we would not hurt them with bad words. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kita tidak akan mungkin menyakiti mereka dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan buat mereka, ya.
if we would forgive people, how much better our lives and our churches would be. Saudaraku, sekiranya kita rela dengan sepenuh hati mengampuni orang lain, betapa jauh lebih baik kehidupan kita maupun kehidupan dalam gereja kita, saudara. And we saw in 1 John 1:7 that the blood of Jesus cleanses us from all sin. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, bagaimana darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Now, the Greek word here means this is happening today and it continues all the time. Saudaraku, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, 1 Yohanes 1 ayat 7 ini adalah dalam bentuk saat sekarang ini. Jadi dia kalimat saat sekarang ini di mana hal tersebut berlangsung terus-menerus. So just like my natural body is feeding my cells and taking the waste products, so Jesus is doing that with his blood for us. Sama halnya saudaraku dengan tubuh jasmani kita ya. Saudaraku, di dalam tubuh jasmani kita bagaimana darah terus menyalurkan memberi makan tubuh jasmani kita, demikian juga dengan darah Yesus dalam hal kehidupan rohani kita. And we see in 2 Corinthians 7 verse 1 that the blood cleanses all filthiness of the flesh and the spirit. Dan saudara, bagaimana kita melihat di dalam 2 Korintus 7 ayat 1 bahwa darah itu menyucikan kita jasmani dan rohani. Saya baca bagi saudaraku. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Oh, we need the cleansing blood of Jesus in our lives. Betapa perlu kita, saudara, untuk darah Yesus terus menyucikan, membersihkan hidup kita terus-menerus. And if you haven't asked Jesus to cleanse you and forgive your sins, you need to right now. Saudaraku, jika Anda belum pernah dengan penuh kerendahan hati minta ampun kepada Tuhan Yesus untuk segala dosa-dosamu, sekarang Anda bisa melakukannya. Now you have about 7 liters of blood in your body. Saudaraku, ada kira-kira 7 liter darah di dalam tubuh kita. And that blood will go through your whole body every minute. Dan darah itu akan terus-menerus beredar dalam tubuh kita setiap menitnya. And all the time it's carrying vitamins and oxygen and food to your cells. Dan setiap kali darah itu beredar, mengalir dalam tubuh kita, darah itu membawa vitamin, makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. And, you know, we are told that we should read the Word of God. Dan saudaraku, kepada kita diperintahkan untuk apa, saudara? Baca firman Tuhan. And I've had people say, well, what part do I read? I don't understand it all. Nah, saya mendengar ada beberapa orang berkata, wah, saya harus baca di bagian yang mana dalam Alkitab? Ya, aduh, saya tidak mengerti. I want to use an example for you. Saya rindu memberikan satu contoh buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Did you have breakfast today? Saudara, pagi ini apakah Anda sudah sarapan pagi? And maybe you took some rice or some roti, bread, and you ate it. Mungkin pagi ini sarapan Anda adalah sepiring nasi atau juga roti, dan Anda memakan nasi atau roti tersebut. But before you ate it, you said, oh, I hope this rice becomes strength for me. Tetapi sebelum Anda memakan nasi tersebut, Anda berkata, waduh, saya berharap nasi ini bisa menjadi kekuatan buat saya. I do not understand how this bread will keep me alive. Wah, saya tidak mengerti bagaimana mungkin sekeping roti ini bisa membuat saya tetap hidup. So I'm going to eat it, and then I'm going to be very worried if I'm going to live or die. Dan kalau begitu saya akan makan saja nasi ini ataupun roti ini, dan saya akan berpikir dengan penuh kekhawatiran yang sangat besar, dengan sangat-sangat khawatir apakah saya akan hidup nanti atau bahkan saya akan mati. Saya akan khawatirkan hal tersebut. No, you just had breakfast and you went to do your work. Tidak seperti itu, saudaraku. Anda tidak perlu khawatir. Anda cukup makan saja sarapan Anda dan pergilah bekerja. Tidak perlu mengkhawatirkan. So what part of the Bible should I read? Jadi kalau begitu, bagian mana di dalam Alkitab yang saya harus baca? How is it going to help me in my spirit? Bagaimana mungkin dengan membaca Alkitab ini akan menolong rohani saya? I don't know. Saya juga tidak tahu. But I do know it doesn't matter what I read. I just read it and believe it. Tetapi satu hal yang saya
ketahui bahwa saya baca saja firman Tuhan itu, saya baca saja dan ya saya baca saja, saya tidak mengkhawatirkan yang lain-lain. Itu saja yang perlu saya lakukan dan saya percaya. And just like that food I ate, the word of God I read will take care of my spirit. Jadi sama secara jasmani, saya makan nasi seperti itu juga dengan rohani. Saya mendalami atau istilahnya saya makan dari firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan. And so I start to work hard. Dan kemudian saya mulai bekerja dengan keras, dengan giat. And I'm using my muscles. Saya mempergunakan otot saya. And so my body says, oh, send oxygen to the ears. Maka tubuh saya akan memberikan sinyal, ayo berikanlah kekuatan untuk telinga saya. And send nourishment to the hair. Dan berikanlah nutrisi untuk rambut saya. No, the body starts to send oxygen and nutrients to the muscles. Tidak ya saudaraku, oksigen itu bukan dikirim ke telinga atau rambut, tetapi ke otot kita karena kita bekerja keras. And when we read the word of God, God does the same thing in our spirit. Sama juga saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan, hal yang sama Tuhan kerjakan dalam roh kita. What you read, God will use to make your spirit live. Apa yang Anda baca akan diolah dengan sebaik-baiknya oleh Roh Kudus untuk menghidupi Anda. Now, if I had my way, I would eat all sorts of sweets and cakes. Kalau saya mau ikut jalan saya, saudara, saya akan makan segala bentuk manisan dan segala macam bentuk kue-kue, saudara, yang enak-enak. But my wife says, eat your vegetables. Tetapi istri saya berkata, makanlah sayur-sayuran. Eat your fruit. Dan makanlah buah-buahan. And don't eat too much sugar. Dan jangan makan terlalu banyak gula. In other words, eat proper. Dengan kata lain, kita harus makan dengan tepat sesuai kebutuhan. And it's the same with the word of God. Sama juga saudara dengan firman Tuhan. I read all parts of it. Saya membaca semua bagian firman Tuhan. And the Bible keeps me healthy and strong in my spirit. Dan oleh karena firman Tuhan ini saya bisa tetap sehat dan tetap kuat secara roh ya saudara. Matthew chapter 5 and verse 6. Verse 6. Kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Oh, isn't that a wonderful promise? Saudaraku, bukankah ini janji yang luar biasa? You hunger for Jesus and you will be filled. Anda lapar akan Yesus dan Anda akan dipuaskan. So every morning we need to get into the Word of God just like we have breakfast. Saudara, jadi setiap pagi saudara kita perlu belajar dari firman Tuhan sama dengan setiap pagi kita makan sarapan kita. And the Word of God will feed our spirit. Dan firman Tuhan itu sendiri akan memberi makan roh kita. How does it work? Bagaimana cara kerjanya? I do not know. Saya juga tidak tahu, saudara. I do not understand my blood working either. Saya juga tidak memahami cara kerja darah dalam tubuh jasmani saya ini. I just know that if I eat properly, I live. Yang saya ketahui adalah kalau saya makan dengan benar, makan dengan tepat, saya akan hidup. And if I read and pray properly, I will spiritually live. Dan secara rohani, saudara, kalau saya belajar dari firman Tuhan, saya berdoa saya secara roh akan tetap terus hidup. Another thing the blood does for us. Hal yang lain yang dikerjakan oleh darah bagi kita. It controls the temperature of our body. Darah mengendalikan atau mengontrol suhu tubuh kita. If it is hot outside or we're working hard, blood comes to the surface and we sweat, we start to cool. Saudaraku, jika di luar cuacanya sangat panas atau kita bekerja dengan keras, maka darah itu akan mulai mendinginkan tubuh kita. Or maybe the weather gets cold or there's a cold wind and the blood goes more inside to keep our body warm. Atau sebaliknya, jika cuaca dingin ya atau di luar banyak angin ya, maka darah itu akan mulai menghangatkan tubuh kita.
So how do we treat the blood of Jesus? Saudaraku, bagaimana cara kita memperlakukan darah Yesus? See, Matthew 24 and verse 12, Di dalam Matius 24 ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. oh, because iniquity or sin there's a lot of iniquity or sin, we become cold. Wah, di sini sudah dikatakan ada begitu banyak kedurhakaan, ada begitu banyak dosa menyebabkan hidup kita menjadi dingin. We also read in Revelation chapter 3 and verse 15. Kita juga melihat dalam Wahyu 3 ayat 15. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Yeah. So are you warm today or are you cold? Saudaraku, apakah Anda suam-suam kuku atau Anda dingin sekarang ini situasimu? And in Jesus, are we hot for Jesus or are we cold? Dan di dalam Yesus, saudaraku, apakah kita berapi-api bagi Yesus atau kita sudah dingin dengan Yesus? The blood of Jesus knows how to help us to stay warm and good. Saudaraku, darah Yesus sanggup untuk menolong kita supaya kita tetap bersemangat atau istilahnya tetap berapi-api dan baik keadaan dalam Yesus. Sometimes we get sick. Terkadang kita sakit, saudara. And so we get what we call a fever. Dan pada waktu kita sakit, kita mendapatkan apa yang namanya demam. Kita mengalami demam. And we feel that we are ill and we get hot. Kita merasa kita tidak enak badan, saudara, dan kita merasa tubuh kita ini panas ya, demam ya, mengalami demam. And that's because the body is fighting sickness. Itu karena tubuh kita sesungguhnya sementara memerangi penyakit yang ada dalam tubuh kita. And in the Bible, it's called conviction. Dan di dalam Alkitab itu namanya, saudara, suatu teguran untuk menyatakan kesalahan kita. The fever says there's something wrong in your body. Di saat kita mengalami demam, sesungguhnya tubuh sementara memberi sinyal ada sesuatu yang salah, yang tidak beres dalam tubuh kita. And conviction tells us there's something wrong in our spirit. Demikian juga dengan teguran dari firman Tuhan untuk memperbaiki, untuk menyatakan kesalahan kita. Artinya apa, saudara? Untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah dalam roh kita. Do you remember the story of when Jesus was arrested before he was crucified? Saudara, ingatkah Anda kisah bagaimana Yesus ditangkap sebelum dia disalibkan? We won't read it, but that's in Luke chapter 22. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan, tetapi itu tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-22. Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane. Pada waktu itu Yesus ditangkap ketika dia berada di Taman Getsemani. And he was taken to the high priest. Dan dia digiring ke rumah imam besar. And it says, and Peter followed afar off. Dan kalau kita melihat ayat 54, Petrus mengikut Yesus dari jauh. And he went to a natural fire to get warm. Dan kemudian Yesus pergi mendekat ke api alami untuk mencoba menghangatkan dirinya. What happened? The next thing was he denied Jesus. Hal yang terjadi selanjutnya setelah itu, saudaraku, Petrus menyangkal Yesus. He became lukewarm in his spirit. Ia menjadi tidak dingin, tidak panas. Ia menjadi suam-suam kuku dalam rohnya, saudara. And we see that in the natural. He was far from Jesus, and he tried to use a natural fire to get warm. Nah, kita bisa melihat secara alamiah ya bagaimana Petrus menjauhi Yesus, dan ketika dia menjauhi Yesus, dia menjadi dingin dan berusaha menghangatkan dirinya dengan api alami. And he turned away from Jesus. Tetapi akhirnya dia berbalik meninggalkan Yesus. How we need to stay close to Jesus and stay on fire for him. Saudara, bagaimana supaya kita harus terus mendekatkan diri dengan Yesus dan tetap menjadi panas ya, berkobar-kobar karena kita dekat dengan Yesus. Well, the blood also carries oxygen to our body. Saudaraku, darah juga bertugas untuk membawa atau menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Now, I used to work in the medical realm, and I know if you have no oxygen, you don't live.
Saudara, kami akan pergunakan bahasa-bahasa medis di sini dan kita tahu bersama kalau kita tidak punya oksigen, kita tidak mungkin hidup. You've got to be able to breathe. Saudara, kita harus bisa bernapas ya. Yeah. And the oxygen brings life to our body, to our cells. Di saat kita bernafas, kita mendapatkan oksigen dan oksigen itu disalurkan ke tubuh kita dan memberikan kehidupan bagi tubuh kita. If we just sit and do nothing, our body slows down. Saudara, kalau kita hanya duduk diam-diam saja tidak bikin apa-apa, tubuh kita ini akan perlahan-lahan dia akan bekerja dengan lebih lambat dan lambat dan lambat, saudara. But if we're busy for the Lord, we will not slow down. Tapi secara rohani kalau kita sibuk dengan Tuhan, kita bergerak dalam Tuhan, kita tidak akan mungkin lambat-lambat, pelan-pelan. It's the blood of Jesus that makes us useful and fruitful. Karena darah Yesus itu sendirilah yang membuat kita berguna dan membuat kita bisa menghasilkan buah, berbuah-buah. And the blood also guards our lives. Dan darah juga berfungsi untuk menjaga, memelihara hidup kita. There are things in our blood that fight disease when it comes into our bodies. Ada bagian-bagian di dalam darah kita itu yang bertugas untuk memerangi penyakit-penyakit yang datang menyerang tubuh kita. And in the spirit, we also have this lesson. Dan di dalam roh kita juga kita punya pelajaran yang sama seperti ini. We read in Revelation 12 and verse 11, part of it says, and they overcame by the blood of the Lamb. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 11 di situ dikatakan dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. In the natural, our body makes a scab when there's a cut in our skin. Saudaraku, secara natural, secara alami kulit kita ini akan ada semacam koreng ya apabila ada luka di situ. And that stops dirt and disease from getting into our body. Koreng ini atau keropeng ini akan berusaha, dia akan menghentikan terjadinya pendarahan di luka yang ada pada kulit kita, tubuh kita. And what does Psalm 119 and verse 11 say? Dan mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oh, I have the word in me, so I will not sin. Ya, saudaraku, kita memiliki firman Tuhan, janji Tuhan ada di dalam hidup kita sehingga kita tidak akan berbuat dosa. Psalm 119 and verse 9 tells us that again. Sama juga hanya dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Getting into the word of God keeps us pure. Mari kita masuk lebih dalam firman Tuhan, karena dengan demikian akan membuat kita tetap murni. And the blood of Jesus will protect us from the sin that tries to destroy us. Dan darah Yesus akan melindungi kita dari berbagai bentuk dosa yang hendak membinasakan kita. So it protects us so that we will not, it protects us so we won't die. Jadi sekali lagi darah itu melindungi kita supaya kita jangan mati, saudara. So we need to have the word of God so that we are protected. Jadi betapa pentingnya kita memegang, kita punya firman Tuhan supaya kita terlindungi. I was reading a study done by doctors. Ini adalah segala yang dipelajari oleh para dokter. They said anger and bitterness, hatred actually lowers your immune system and you can get sick very easy. Para dokter berkata bahwa mereka mempelajari bahwa ternyata, saudaraku, kemarahan, kepahitan, dendam, semuanya itu justru membuat kita gampang terkena penyakit secara jasmani. But love covers a multitude of sin. Akan tetapi kasih, saudaraku, kasih menutupi banyak sekali dosa. Let your anger and your bitterness go. Saudara, biarkanlah segala kemarahanmu dan kepahitanmu itu, lepaskanlah semuanya itu, saudara. Let the love of Jesus fill your life. Dan biarlah kasih Yesus memenuhi hidupmu. You have amazing blood in your body. Karena saudara, Anda punya darah yang luar biasa dalam tubuh jasmanimu ini. And Jesus gave us his amazing blood.
Dan Yesus Kristus dia memberikan darahnya yang luar biasa untuk kita. so that we can have a spiritual life that is a blessing. Sehingga kita punya kehidupan rohani yang adalah kehidupan yang penuh berkat. So what should we do? Jadi apa yang harus kita lakukan, saudaraku? We should pray. Kita harus berdoa. Lord, let your blood cleanse me and fill me. Dalam doamu katakanlah, ya Tuhan, biarlah darahmu sendiri membersihkan hidupku, menyucikanku, memurnikan diriku. Forgive my sins and help me to learn your word. Ampuni Tuhan segala dosa-dosaku dan tolonglah agar supaya aku ini Tuhan boleh belajar dari firman. And keep me close to you, Lord. Dan bawalah aku senantiasa dekat dan mendekat kepadamu. And I thank you in Jesus' name. Dan saya sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. The Lord bless you today. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hari ini. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father